Halo, perkenalkan nama saya Pramudia Priyansyah dari Prodi semester 4 Ilmu Komunikasi di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Penasaran dengan video? Simak selanjutnya. Di video kali ini saya akan menjelaskan teori strukturasi oleh Anthony Giddens. Sebelumnya kalian belum tahu kan siapa itu Anthony Giddens? Anthony Giddens adalah teoritisi sosial Inggris masa kini yang sangat penting dan seseorang teoritisi yang sangat berpengaruh di dunia. Giddens lahir di Edmonton, London Utara pada 18 Januari 1938. Dari sebuah keluarga karyawan bus umum, Anthony Giddens menjadi anak satu-satunya yang bersekolah tinggi. Pada 1969, ia beralih jabatan menjadi dosen sosiologi Inggris dan sebagai anggota King's College. Dalam karyanya selangkah demi selangkah, ia menteoritisi sendiri yang terkenal dengan teori instrukturasi. Sejarah teori strukturasi. Teori strukturasi merupakan teori yang menepis dualisme atau pertentangan dan mencoba mencari linkage atau pertautan. Setelah terjadi pertentangan tajam antara struktur fungsional dengan konstruksionisme fenomenologis, Giddens tidak puas dengan teori pandangan yang dikemukakan oleh struktur fungsional yang menurut terjebak pada pandangan naturalistik. Pandangan naturalistik produksi aktor dalam struktur. Kemudian sejarah dipandang secara mekanis dan bukan suatu produk kontingensi dari aktivitas agen. Tetapi Giddens juga tidak sependapat dengan konstruksionisme fenomenologis yang bagian disebut sebagai berakhir pada imperialisme subjek. Oleh karenanya ia ingin mengakhiri klaim-klaim keduanya dengan cara mempertemukan kedua aliran tersebut. Nah, ada asumsi dasar teori. Menurut ontologi Giddens, teori strukturasi adalah konsep struktur sistem dan dualitas struktur. Giddens berpandangan bahwa pelaku dan struktur tidak dapat tipitas atau timbal balik, bukan hubungan dualisme atau pertentangan. Namun menurutnya, struktur adalah aturan atau rules dan sumber daya yang dibentuk dari akhirnya menghasilkan praktik sosial. Dalam pandangan Giddens, ada 3 gugus struktur besar yang ada dalam masyarakat, yaitu yang pertama struktur signifikan, yang kedua ada struktur dominan, yang ketiga ada struktur legitimasi. Ada fokus kajian. Teori struktur ini yang menjadi fokus yaitu bukanlah struktur ataupun agen, melainkan apa yang disebut sebagai social practice. Fokus utama ini di sini seperti manusia menjalani kehidupannya dalam kesehariannya, seperti hubungan dengan anak, suami, istri, mertua, dan lainnya. Kemudian kata reproduksi sebelumnya dapat diartikan bahwa aktor atau manusia tidak bisa sekali jadi atau diteruskan begitu saja seperti teori strukturalisme dan fungsionalisme. Dalam teori strukturasi, aktor atau manusia itu diproduksi dengan terus-menerus, direproduksi setiap hari dalam ruang dan waktu. Strukturasi juga disebut sebagai kegiatan sosial yang melintas waktu dan ruang. Dalam konteks ruang dan waktu ini, aktor dipandang sebagai bagian dari proses yang terjalan terus, bukan sebagai kumpulan tindakan yang terpisah-pisah. Konsep lain dari teori strukturasi yaitu rutinitas. Rutinitas ini menjadi elemen dasar dalam kegiatan sosial sehari-hari yang menunjukkan sesuatu yang berulang dari kegiatan sosial dalam lintas waktu dan ruang. Selain itu, terdapat pula konsep dimensi dualitas struktur, yaitu signifikan dengan kemudian dominasi dengan kekuasaan dan legitimasi dengan sanksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus. Di sini ada contoh kasus di mana tabel dinamika agen struktur kemiskinan pelayanan. Nah, sini ada analis. Nah, gambaran yang tadi menjelaskan bagaimana strukturasi nelayan itu terjadi dalam setiap proses interaksi antara komponen struktur, kultur, dan proses. Semuanya tidak ada yang memperdayakan.
Bahkan dalam praktiknya, struktur semakin mengingat masyarakat nelayan miskin ke dalam ruang-ruang kemiskinan berlapis. Dinamika relasi agen struktur yang berlangsung pada masyarakat nelayan secara struktural dan praktik sosial memang mengalami perubahan, khususnya dalam posisi peran struktural yang menentukan dominan. Sebagaimana dikemukakan Giddens, bahwa dominasi sangat tergantung dari mobilitas sumber daya alokatif yang mengacu kepada kapabilitas untuk menggerakkan dari aspek kekuasaan non-material. Terima kasih. Mungkin itu saja yang saya berikan dalam video kali. Untuk selanjutnya kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.